Anda jenius seluruh alam. Kematian. Sebelum baca novel ini, saya cuma mau ngasih tahu terlebih dahulu. Kalau kalian mengharapkan unsur romantis yang tinggi, bahkan sampai ada adegan 18+, kalian salah novel dan jangan terlalu berharap ada di novel ini. Tapi, kalau kalian cari novel yang fokus pada kultivasi MC, maka mungkin kalian akan suka novel ini. Sekian, terima kasih, semoga betah. Di dunia Xuanwu, terdapat banyak orang kuat, bahkan seorang kultivator terlemah sekalipun dapat menghancurkan batu dengan satu pukulan saja. Dan yang lebih mengerikan adalah para kultivator kuat di Tanah Suci. Kabarnya, mereka dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan dan membalikkan sungai dengan telapak tangannya. Di dunia ini tingkat kultivasi dibagi menjadi 10 bagian, yaitu Body Tempering, Earth Spirit, Heaven Spirit, Yin dan Yang, Mahayana, Immortal, Xiantian, Sovereign, Great Ruler, Supreme Ruler. 9 ranah pertama dibagi lagi menjadi 9 bintang dan ranah terakhir terbagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, menengah dan akhir. Dunia Xuanwu terbagi menjadi 5 wilayah besar, yaitu Benua Barat, Benua Timur, Benua Selatan, Benua Utara, dan Benua Tengah yang disebut juga dengan Tanah Suci. Di antara kelima wilayah besar tersebut, wilayah terbesar dan terkuat adalah Benua Tengah dengan rata-rata kultivator di sana sudah banyak yang berada di ranah Xiantian. Di sebuah padang pasir yang sangat luas, terdapat seorang pemuda yang sedang dikepung oleh puluhan kultivator tingkat sovereign dan ada beberapa dengan tingkat kultivasi Great Ruler. Pemuda itu sendiri juga telah berada di ranah Great Ruler dan merupakan kultivator muda paling jenius di masa itu. Namanya Tian Lei, ia memiliki wajah yang sangat tampan, dengan mata merah terang dan rambut berwarna hitam bercampur dengan sedikit warna merah yang membuat dirinya semakin mempesona. Selain menjadi seorang kultivator jenius yang hebat, Tian Lei juga merupakan seorang alkemis tingkat 9 yang bisa membuat pil tingkat sovereign dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dan alasan kenapa banyak kultivator kuat yang mengepungnya adalah karena kecepatan kultivasi Tian Lei dianggap sebagai perusak keseimbangan kekuatan di Tanah Suci. Padahal, alasan yang sebenarnya adalah karena mereka ingin merebut teknik kultivasi milik Tian Lei. Ada 3 pimpinan dari para kultivator yang mengepung Tian Lei, di antaranya adalah pemimpin Sekte Lembah Iblis, Moli. Pemimpin Sekte Pedang Cahaya, Guangzhou. Dan pemimpin Sekte Menara Langit, Ansao. Mereka bertiga masing-masing berada di tingkat yang sama dengan Tian Lei, yaitu ranah Great Ruler bintang 7. Tian Lei melihat ke arah para kultivator sialan di depannya dengan tatapan dingin, dan kemudian menghela nafas berat. Energi spiritualku sudah hampir habis, dan energi spiritual yang ada di pedang Heavenly Demon ini pun tinggal sedikit lagi. Apa aku akan mati di sini? Ucapnya sambil melihat ke arah pedang yang ada di tangannya. Tian Lei, menyerahlah. Dan berikan teknik kultivasimu pada kami. Mungkin kami akan berbaik hati untuk membiarkan kau mati dengan keadaan utuh. Ucap pemimpin Sekte Lembah Iblis, Moli. Apa? Membiarkan aku mati dalam keadaan utuh? Memangnya kalian punya kemampuan untuk membunuhku? Ejek Tian Lei. Ketiga pemimpin-pemimpin sekte besar itu pun menjadi geram dengan perkataan Tian Lei tadi. Hahaha, bocah ingusan. Jika kau dalam keadaan seperti biasanya, maka kami akan sangat takut denganmu. Tapi sekarang kau sudah kehilangan banyak energi spiritual. Kau hanya seperti busur tanpa anak panah. Ucap Ansao. Benar.
Yang dikatakan oleh saudara Ansao benar. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk membunuh bocah sialan ini. Semuanya. Ayo kita serang dia bersama-sama. Ucap Guangzhou. Ya. Ayo kita habisi bocah sialan ini. Semua kultivator yang mengepung Tianlei dan ketiga pemimpin sekte besar pun langsung mengeluarkan energi spiritual mereka, dan menggabungkannya menjadi satu serangan. Serangan ini berbentuk seperti sebuah bola raksasa yang menyerupai matahari, dan kekuatan yang dipancarkannya sangatlah dahsyat, dan setara dengan serangan penuh dari puncak Great Ruler. Tianlei yang melihat serangan yang amat dahsyat di depannya itu pun langsung memasang ancang-ancang untuk mengeluarkan teknik terlarang dari teknik 4 formasi pedang suci. Formasi pedang 4 bis suci. Muncullah. Tianlei menggunakan seluruh energi spiritualnya dan juga seluruh energi spiritual yang ada di pedangnya untuk mengeluarkan serangan ini. Saat ia mengeluarkan teknik terlarang tersebut, muncul Xuanwu di depan Tianlei untuk melindunginya, harimau putih di belakangnya, Phoenix di sebelah kirinya, dan naga di sebelah kanannya. Seharusnya, teknik yang dikeluarkan oleh Tianlei ini setara dengan ranah Supreme Ruler. Tetapi, karena kondisi Tianlei yang tidak memungkinkan, maka ia hanya bisa mengeluarkan kekuatan dari teknik tersebut sampai di tahap puncak ranah Great Ruler saja. Semua orang yang melihat kekuatan dari Tianlei itu langsung terkejut. Bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini? Apakah serangan kita yang sebelumnya tidak mempan padanya? Anak ini ternyata masih memiliki kemampuan tersembunyi. Pantas saja dia sesombong itu tadi. Ucap Ansao. Jangan khawatir. Dia pasti tidak bisa menahan serangan balik dari teknik yang ia keluarkan itu. Ayo kita tambahkan lagi energi spiritual kita ke dalam serangan ini. Ujar Molly. Ya. Setelah serangan gabungan dari puluhan kultivator itu sudah sangat luar biasa kuat, mereka pun melemparkan serangan tersebut ke arah Tianlei. Tianlei yang melihat hal tersebut langsung membalas serangan tersebut dengan ketiga formasi serangan pedangnya. White Tiger, Phoenix, dan Azure Dragon pun langsung bergerak maju untuk melawan serangan dari musuh. Tapi sayang sekali, karena energi spiritual milik Tianlei tidak cukup untuk mempertahankan kekuatan dari serangannya itu, ketiga formasi itu pun hancur terkena serangan dari musuh Tianlei. Serangan yang menyerupai matahari itu pun semakin dekat dengan Tianlei, dan akhirnya berbenturan dengan Xuanwu Defense. Duar. Akibat dari tabrakan dua kekuatan itu, terjadi ledakan yang besar dan sangat disayangkan untuk Tianlei, karena ia tidak memiliki energi spiritual lagi untuk melakukan pertahanan, ia pun dengan terpaksa menerima dampak dari ledakan tersebut. Tianlei pun terkapar di hamparan pasir dengan keadaan yang mengenaskan. Apakah ini akhirnya? Mati seperti ini, aku benar-benar tidak rela. Ucapnya dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Jenius seluruh alam. Reinkarnasi. Tianlei membuka matanya dan kemudian membelalakkan matanya terkejut karena ia sekarang telah berada di sebuah kamar yang sederhana. Bukankah ia sudah mati? Apakah itu hanya mimpi? Atau, apakah ia telah bereinkarnasi? Semua pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak Tianlei, dan kemudian semuanya terjawab ketika ingatan seseorang muncul di kepalanya. Satu persatu ingatan muncul di kepalanya dan membuatnya kesakitan seperti kepalanya akan pecah. Ark. Rangnya kesakitan. Tianlei kemudian duduk bersila di lantai dan kemudian menutup matanya dan fokus untuk mencerna semua ingatan yang masuk ke kepalanya. Dan 5 menit kemudian, Tianlei telah selesai mencerna semua ingatan yang masuk ke kepalanya,
dan kemudian membuka matanya sambil tersenyum. "Jadi aku benar-benar telah bereinkarnasi ya?" gumamnya. Dalam ingatan tersebut, pemilik tubuh yang sebelumnya bernama Tian Lei, seorang pemuda berumur 16 tahun, dan memiliki ciri fisik yang sama dengan Tian Lei. Ia juga merupakan tuan muda dari keluarga Tian dari kota Naga Harimau, di Kekaisaran Yan, salah satu kekaisaran besar di wilayah benua barat. Ia disebut-sebut sebagai sampah, karena sudah lebih dari 5 tahun ia berkultivasi, dan hanya mencapai ranah bodi tempering bintang 3. Jika ia bukan anak dari seorang patriark keluarga, maka mungkin saja sudah lama ia dibuang dari keluarga ini. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Tian Huang, dengan tingkat kultivasi Heaven Spirit bintang 9. Dan seorang ibu yang bernama Liu Ning, yang sudah meninggal sejak Tian Lei berusia 5 tahun. Tian Lei menggosok-gosok wajahnya dengan kedua tangannya. "Bereinkarnasi ya bereinkarnasi, tapi jangan di tubuh sampah juga. Dan coba kita lihat apa masalah yang ada di tubuh ini, sampai-sampai ada hambatan di tingkat body tempering," ucapnya. Tian Lei pun menutup matanya lagi dan memfokuskan diri untuk melihat apa yang salah dengan tubuh yang ditempatinya itu. Ia memperhatikan setiap meridian, jalur energi spiritual, dan dantiannya. Ternyata meridian tubuh tersebut telah tersegel dengan segel yang memiliki aura ungu, sehingga jalur energi spiritualnya ikut terhambat, dan dantiannya tidak terisi. Karena dantiannya tidak terisi lagi, maka tidak mungkin seorang kultivator bisa menembus ranah. Tian Lei pun membuka matanya dengan senyum penuh kebahagiaan. "Hehe, ternyata anak ini memiliki tubuh spesial yang sama denganku. Tubuh Heavenly Demon." Semua orang akan menganggap pemilik tubuh spesial ini sebagai sampah, karena meridiannya akan tersegel setelah tubuh ini bangkit sepenuhnya tapi tidak dibangkitkan oleh pemiliknya. "Dan hanya akulah di dunia ini yang bisa membuka segel tersebut," gumam Tian Lei. Tian Lei kemudian menutup matanya untuk mengeluarkan teknik yang bisa menghancurkan segel di meridiannya. Heavenly Demon Awakening. Di sekitar tubuh Tian Lei pun dipenuhi dengan aura berwarna ungu yang sangat kuat. Aura itu perlahan-lahan masuk ke dalam meridian Tian Lei dan membuka ke-8 segel di 8 meridiannya. Setelah ke-8 segel meridiannya telah hancur, jalur energi spiritual di tubuh Tian Lei pun menjadi lancar lagi, bahkan menjadi semakin lancar, dan perputaran energi spiritual yang ada di dantian Tian Lei pun menjadi semakin cepat dan stabil. Masalah tubuh sudah teratasi, dan sekarang tinggal meningkatkan ranah kultivasi. Segel ke-8 tanpa batas. Serap. Kemudian muncul sebuah pusaran berwarna hitam di udara dan mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan cepat. Energi spiritual yang ada di tubuh Tian Lei juga semakin berlimpah dan semakin meluap-luap. Swoosh! Tian Lei pun berhasil menembus ke tingkat body tempering bintang 4. Keuntungan memiliki tubuh Heavenly Demon adalah memiliki energi spiritual yang lebih kuat dibanding yang lain, dan memiliki dantian yang menampung energi spiritual 10 kali lebih banyak dari yang lain. Tapi begitu juga untuk naik tingkat, seorang pemilik tubuh Heavenly Demon juga memerlukan energi spiritual yang lebih banyak untuk naik tingkat. Tian Lei pun menghela nafas berat. Energi spiritual di tempat ini benar-benar sedikit. Sepertinya aku harus menggunakan pil kultivasi untuk meningkatkan kekuatanku. Hehe, ketiga pemimpin sekte sialan. Kalian tunggu saja. Aku Tian Lei akan menghancurkan ketiga sekte kalian. Karena bosan, Tian Lei kemudian memutuskan untuk keluar dari kediamannya dan melihat-lihat bagaimana dunia yang ia tempati sekarang ini.
Tian Lei kemudian keluar dari kediamannya dan mulai berkeliling di kediaman keluarga Tian tersebut. Di dalam kediaman itu, terdapat aula pertarungan, perpustakaan teknik bela diri, lapangan pelatihan, aula hukuman, ruangan rapat anggota inti yang biasanya beranggotakan para kultivator tingkat Earth Spirit bintang 5 ke atas, dan juga ada taman yang sangat luas. Tian Lei pun beristirahat di taman tersebut dan duduk di sebuah kursi batu di bawah pohon berdaun merah muda. Saat Tian Lei sedang duduk dengan santai, tiba-tiba ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Sontak Tian Lei langsung menoleh ke belakang dan tampak seorang gadis kecil yang sangat imut dengan mata berwarna coklat bercahaya dan rambut yang seiras dengan matanya. Dalam ingatan Tian Lei yang dulu, dia merupakan satu-satunya teman Tian Lei, Xie Ningxiang. Dan ia juga merupakan jenius dari keluarga Xie yang merupakan pemimpin kota naga harimau. Ninger. Ucap Tian Lei gugup karena tidak terbiasa dekat dengan seorang gadis. Xie Ningxiang pun lalu melepaskan pelukannya dan duduk di sebelah Tian Lei. Gadis kecil itu kemudian tersenyum dengan sangat manis. Tian Lei Gege, akhirnya kau mau keluar juga. Ninger pikir kau akan mengurung dirimu di dalam rumah selamanya, hanya karena Song Yu membatalkan pertunangan kalian. Ucapnya lalu menggembungkan pipinya. Tian Lei pun tersenyum, dan mengelus-elus rambut Xie Ningxiang. Tidaklah, mana mungkin aku sedih karena wanita itu. Bagiku, hanya Ningerlah yang paling kucintai, ucapnya lalu menyandarkan kepala Xie Ningxiang ke pundaknya. Wajah Xie Ningxiang pun memerah karena malu tapi juga bahagia dengan perkataan Tian Lei tadi. Xie Ningxiang lalu melepaskan tangan Tian Lei dari kepalanya, dan menatap wajah Tian Lei. Tian Lei Gege, apakah kau akan ikut ujian kualifikasi? Tanya Xie Ningxiang dengan wajah serius. Ujian kualifikasi. Kapan? Tian Lei mengerutkan keningnya. 1 minggu lagi. Pokoknya Ninger tidak mau mendengar alasan apapun. Tian Lei Gege harus ikut dalam penilaian. Tian Lei pun tersenyum dan menepuk kepala Xie Ningxiang dan kemudian mengelus-elusnya. Tentu saja. Aku harus ikut dalam penilaian kali ini. Ucapnya. Mendengar kata-kata pujaan hatinya, Xie Ningxiang pun tersenyum dan mengangguk senang. Ujian kualifikasi ya. Aku takut jika orang-orang itu melihat akar spiritual tingkat ilahi milikku, mereka semua akan pingsan. Lebih baik tetap merendah. Monolog Tian Lei. Ujian kualifikasi adalah sebuah acara yang digelar setiap 3 tahun sekali untuk memeriksa akar spiritual atau pencapaian masa depan para murid di setiap keluarga besar di kota naga harimau. Ujian ini diperuntukkan bagi murid dari keluarga besar di kota naga harimau yang telah berusia 15-17 tahun. Tian Lei yang dulu, kau tenang saja. Aku akan membawa kehormatan untukmu dan keluargamu. Episode sebelumnya, kematian. Episode berikutnya, bahan pil. Legenda jenius seluruh alam. Bahan pil. Oh iya. Apakah kau mau menemaniku ke pasar? Aku ingin membeli bahan-bahan untuk membuat pil. Pil. Tian Lei Gege seorang alkemis. Kenapa Ninger tidak pernah tahu? Tian Lei pun tersenyum, ya, begitulah. 1 bulan yang lalu, aku bertemu dengan seorang tetua yang sangat kuat. Dia kemudian membantu aku untuk berkultivasi dan mengajari aku menjadi seorang alkemis. Dan aku ingin kau merahasiakan ini ya, ini adalah rahasia kita berdua. Ucap Tian Lei berbohong. Xie Ningxiang pun mengangguk kecil, oh, begitu ya. Baiklah,
Ning'er berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini pada siapapun. Ucapnya dengan suara manisnya. Lalu bagaimana? Kau mau ikut? Xie Ningxiang tidak berkata apapun, dia hanya tersenyum dan kemudian mengangguk. Tian Lei dan Xie Ningxiang pun berjalan menuju gerbang kediaman keluarga Tian dan kemudian menuju ke pasar. Di pasar. Setelah lama berjalan, Tian Lei dan Xie Ningxiang sudah sampai di pasar. Saat sudah sampai di pasar, Tian Lei langsung bergegas mencari bahan herbal untuk membuat pil body tempering. Walaupun hanya kualitas rendah, tapi untuk mendapatkan bahan utamanya bisa dibilang sangat sulit jika mencarinya di tempat seperti pasar. Bahan utama untuk membuat pil kultivasi baik itu body tempering maupun pil kultivasi di atasnya adalah sebuah herbal yang tidak sulit ditemukan. Hanya saja jika biasanya rumput roh selalu dijaga setidaknya oleh monster tingkat 3 yang setara dengan kultivator tingkat Heaven Spirit. Rumput roh memiliki 10 level. Untuk membuat pil body tempering, hanya memerlukan rumput roh level 1. Dan untuk rumput roh level 10, itu digunakan untuk membuat pil tingkat Supreme Ruler, yang baru satu orang yang bisa membuatnya. Dia adalah orang pertama di dunia ini yang telah mencapai ranah Supreme Ruler, dan juga orang pertama yang telah naik ke dunia atas, Kaisar Shenwu. Saat ini Tian Lei sangat sibuk mencari bahan-bahan untuk meracik pilnya, dan tidak menaruh perhatiannya pada Xie Ningxiang. Hal ini pun membuat Xie Ningxiang marah dan memasang wajah cemberutnya. Cih, dia mengajakku ke pasar tapi tidak memperdulikan aku, batinnya. Karena melihat Tian Lei yang sangat sibuk dengan urusannya, Xie Ningxiang pun akhirnya memutuskan untuk duduk di sebuah bangku di pasar itu, sambil menunggu Tian Lei selesai dengan urusannya. 30 menit kemudian, semua bahan yang diperlukan Tian Lei akhirnya telah menemukan semua jenis bahan herbal yang ia perlukan kecuali rumput roh. Sudah banyak tempat yang ia datangi tapi tidak satu pun yang menjual rumput roh. Karena sudah lelah, Tian Lei pun berhenti mencari dan memanggil Xie Ningxiang. Ning'er, bahan herbal yang aku cari tidak ada di sini, jadi ayo kita cari di tempat lain. Ucapnya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Tian Lei pun menoleh ke belakang dan tidak melihat keberadaan Xie Ningxiang. Ning'er, Ning'er, panggil Tian Lei. Tian Lei pun menyusuri jalan yang ia lalui tadi, dan akhirnya ia menemukan Xie Ningxiang yang sedang duduk di sebuah bangku di dekat toko pakaian. Tian Lei pun menghampirinya dengan wajah masam. Aku tidak menemukan herbal utamanya. Lalu apa gunanya semua ini? Ucap Tian Lei lemas. Xie Ningxiang yang melihat Tian Lei gegenya menghampirinya, langsung memalingkan wajahnya. Benarkah? Lalu apakah yang Tian Lei gege cari? Ucapnya yang masih memalingkan wajahnya. Tian Lei pun mengerutkan keningnya karena bingung dengan sikap gadis kecilnya itu. Ning'er, kau kenapa? Apakah ada yang mengganggumu tadi? Tidak ada apa-apa. Hai, wanita memang makhluk yang merepotkan, batinnya. Ning'er, apakah di kota ini ada tempat yang menjual bahan herbal yang lengkap? Xie Ningxiang yang awalnya marah pada Tian Lei pun berpikir mungkin bahan herbal ini sangat penting untuk Tian Lei, dan kemudian menghilangkan kemarahannya pada Tian Lei. Herbal yang lengkap. Kenapa kita tidak mencoba pergi ke cabang gedung alkemis? Di sana pasti banyak herbal yang sulit ditemukan, ujar Xie Ningxiang. Ya, kalau begitu ayo pergi. Tian Lei dan Xie Ningxiang pun pergi menuju ke cabang gedung alkemis yang berada di pusat kota Naga Harimau. Gedung alkemis merupakan salah satu dari 5 pilar kekaisaran Yan, yang lebih menekankan pada bidang alkemis.
5 pilar kekaisaran diantaranya adalah Gedung Alkemis, Lembah Iblis, Menara Pedang Suci, Istana Seribu Bunga, dan Gedung Qinglong. Kelima pilar kekaisaran ini saling memusuhi satu sama lain, terutama Gedung Qinglong dengan Lembah Iblis. Dan yang lebih mengerikan dari kelima pilar ini adalah 5 naga pelindung kekaisaran. Mereka masing-masing berada di tingkat immortal dan memimpin beberapa ribu pasukan tingkat Heaven Spirit. Setelah lama berjalan, Tian Lei dan Xie Ningxiang akhirnya sampai di depan Gedung Alkemis, dan kemudian memasukinya. Tian Lei kemudian berjalan mendekati penjaga lantai bawah Gedung Alkemis tersebut. "Tuan, aku ingin membeli rumput roh level 1 dan 2. Ucap Tian Lei. Memangnya orang miskin sepertimu bisa membelinya? Harganya 500 koin perak untuk level 1 dan 2000 koin perak untuk level 2. Apakah kau sanggup?" Ucap pelayan tersebut dengan nada yang sombong. "Iya, aku bisa membelinya. Tolong beri aku 3 rumput roh level 1 dan 1 rumput roh level 2. Ucap Tian Lei. Tian Lei GG. "Apakah rumput roh ini sangat penting untukmu?" Tanya Xie Ningxiang. "Ya begitulah. Untuk membuat pil body tempering, kita harus memiliki rumput roh level 1, dan aku juga ingin mencoba untuk membuat pil Earth Spirit. Jadi aku harus memiliki rumput roh ini. Kalau begitu, pelayan siapkan 10 rumput roh level 1 dan 5 rumput roh level 2. Ucap Xie Ningxiang. Putri Wali Kota, apakah Anda benar-benar ingin membeli rumput roh sebanyak itu? Tanya pelayan tersebut. "Ya," ucap Xie Ningxiang dengan senyuman manis. "Ning'er, kau tidak perlu membeli terlalu banyak. Yang aku beli sudah cukup," ucap Tian Lei. Xie Ningxiang pun tersenyum manis. "Untuk Tian Lei GG, semua uang yang aku keluarkan ini bukan jumlah yang banyak," ucapnya. Baiklah, di masa depan semua uang tadi akan aku ganti," ucap Tian Lei. Setelah membeli rumput roh di toko itu, Tian Lei dan Xie Ningxiang pun pulang, dan di tengah perjalanan, Xie Ningxiang dijemput oleh pelayannya untuk pulang ke kediaman wali kota. Episode sebelumnya, reinkarnasi. Episode berikutnya, pil yang sempurna. Legenda jenius seluruh alam. Pil yang sempurna. Di kediaman Tian Lei. Tian Lei mengunci pintu kediamannya rapat-rapat agar tidak ketahuan oleh yang lain, bahwa ia sedang melakukan alkemis. Tian Lei menaruh semua bahan herbal yang ia beli tadi di dalam lemarinya dengan rapi, agar tidak ketahuan oleh orang lain. Dan menyisakan beberapa herbal di lantai untuk ia suling menjadi pil hari itu juga. Tian Lei sengaja tidak membeli tungku pil karena ia tidak memiliki uang, dan ia juga memang sudah memiliki tungku pil jiwa yang terhubung dengan jiwanya. Tungku pil jiwa itu bisa ia keluarkan kapan saja, sama halnya dengan pedang Heavenly Demon yang ia gunakan saat pertarungan terakhirnya. Tian Lei kemudian mengeluarkan tungku pil jiwa yang ada pada jiwanya ke lantai. Tungku pil milik Tian Lei ini merupakan tungku pil dari zaman kuno dengan tingkat keberhasilan di atas 70%. Dengan corak naga di samping kanannya, corak Phoenix di samping kirinya dan lambang Yin dan Yang di depan dan belakang, membuat tungku pil ini jadi sangat indah saat dipandang. Ia kemudian mulai menyusun bahan herbal yang ia perlukan untuk membuat pil body tempering, di antaranya adalah rumput roh level 1, bunga giok hijau, rumput bintang perak dan inti monster level 1 elemen api dan petir. Rumput roh merupakan bahan utama dalam membuat pil ini. Bunga giok hijau memiliki fungsi memperkuat fisik dan merupakan hal utama dalam pil body tempering,
rumput bintang perak berguna untuk penyembuhan, dan inti monster elemen api dan petir merupakan bahan tambahan dari Tian Lei yang ia gunakan untuk memperkuat kedua elemen tersebut. Tian Lei mulai mengeluarkan energi spiritual elemen apinya untuk mengontrol nyala api pada tungku pil tersebut. Ia kemudian mengangkat semua bahan herbal ke udara dan kemudian memasukkan semua bahan herbal ke dalam tungku pil tersebut. Ada 3 tahap dalam pembuatan pil, yaitu mengeluarkan esensi dari bahan herbal, memadatkan esensi herbal menjadi butiran pil, dan menyempurnakan pil tersebut agar esensinya tidak menghilang dan bisa bertahan lama. Tian Lei mulai mengendalikan nyala apinya agar temperaturnya pas, sehingga bisa mengeluarkan esensi dari herbal-herbal tersebut dengan sempurna. Setelah seluruh esensi pada herbal-herbal itu telah keluar sepenuhnya, Tian Lei kembali mengendalikan suhu apinya untuk memadatkan esensi tersebut menjadi butiran pil. Awalnya pemadatan tersebut menyerupai gumpalan-gumpalan, dan akhirnya menjadi 20 butir pil. Kali ini Tian Lei sudah melewati fase kedua dan mulai memasuki fase ketiga yaitu penyempurnaan. Semua esensi dari herbal yang sudah memadat itu pun mulai disempurnakan oleh Tian Lei dan kemudian muncul 5 garis di permukaan pil tersebut, yang menandakan bahwa pil itu merupakan kualitas sempurna. Setelah selesai membuat pil, Tian Lei menghela nafas lega. Benar-benar melelahkan, energi spiritualku sekarang masih terlalu lemah. Aku harus menjadi kuat secepatnya. Dan sekarang, aku harus menyerap semua pil-pil ini. Tian Lei beristirahat sebentar untuk menghilangkan penatnya, dan beberapa menit kemudian ia sudah puas beristirahat dan mulai duduk bersila lagi di lantai. Ia kemudian menaruh pil-pil yang ia buat tadi di lantai dan mulai mengeluarkan teknik segel kegelapan tanpa batas, dan menyerap esensi dari pil-pil tadi. Sebenarnya, Tian Lei bisa saja menyerap esensi dari herbal-herbal yang ia beli tadi secara langsung dengan segel kegelapan tanpa batas miliknya. Namun, hasilnya akan sangat berbeda karena jika herbal telah diubah menjadi pil, efeknya akan menjadi 2 atau 3 kali lipat. Tetapi, jika Tian Lei yang membuat pil tersebut, maka hasilnya akan menjadi 10 kali lipat lebih kuat, karena metode yang digunakan Tian Lei adalah metode alkemis kuno. Perlahan-lahan pusaran hitam yang ada di udara itu mulai menyerap esensi dari pil-pil itu, hingga kemudian penyerapannya menjadi semakin cepat. Bagi kultivator pada umumnya, menyerap 20 pil pastinya memerlukan 3-5 hari agar esensi pil tersebut dapat diserap sepenuhnya. Tapi, untuk Tian Lei menyerap 20 pil hanya memerlukan waktu 1 hari saja. Bahkan, jika tingkat penyerapan dari segel kegelapan tanpa batas sudah mencapai tingkat tertinggi seperti dahulu kala, maka menyerap 1000 pil dalam sehari sekalipun bukan mustahil baginya. Dalam penyerapan esensi pil ataupun penyerahan energi spiritual, tingkat kultivasi sangatlah penting. Karena semakin tinggi tingkat kultivasi, maka akan semakin cepat tingkat penyerapan. Keesokan harinya, Tian Lei telah selesai menyerap semua esensi dari pil yang ia buat kemarin, dan segel kegelapan tanpa batas perlahan-lahan mulai menghilang. Energi spiritual di sekitar dan di dalam tubuh Tian Lei pun mulai meluap-luap yang menandakan bahwa ia akan melakukan peningkatan ranah. Tian Lei pun secara tidak sadar melayang di udara dalam keadaan berdiri, dan mulai meluapkan semua energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya untuk menembus ranah. Angin pun berhembus kencang karena pancaran aura dari Tian Lei. Menembus ranah bodi tempering bintang 5. Menembus ranah bodi tempering bintang 6. Tian Lei pun membuka matanya dan kemudian menghela nafas lega. Hanya menyerap 20 pil saja sudah selama ini.
Aku benar-benar harus berlatih keras, ucapnya. Karena ia naik tingkat berkat obat-obatan, pondasi kekuatan Tian Lei jadi tidak kuat. Tian Lei kemudian duduk bersila lagi, dan mulai menyeimbangkan energi spiritualnya dengan pondasi tubuhnya agar kekuatan tempurnya semakin kuat. Tak berselang lama, Tian Lei akhirnya selesai. Ia kemudian berdiri dan merenggangkan otot-otot tubuhnya yang pegal. Tian Lei kemudian berbaring sejenak di tempat tidurnya. Hoam, apa yang harus aku lakukan hari ini? Bagaimana kalau melihat teknik bela diri di perpustakaan saja? Ya, baiklah. Ayo lakukan itu, ucapnya. Setelah puas berbaring, Tian Lei kemudian keluar dari kediamannya dan berjalan menuju ke perpustakaan teknik bela diri untuk mengisi kebosanannya. Episode sebelumnya, Bahan Pil. Episode berikutnya, Segel Kematian Asura. Legenda jenius seluruh alam. Segel Kematian Asura. Setelah lama berjalan, Tian Lei pun akhirnya sampai di depan gedung perpustakaan teknik bela diri keluarga Tian. Tian Lei kemudian masuk dan menghampiri tetua penjaga perpustakaan, Tian Gongli. Tetua, aku ingin memasuki perpustakaan bela diri. Berapa banyak waktu yang aku miliki? Tanya Tian Lei dengan penuh hormat. Tetua Gong pun langsung melirik ke arah Tian Lei. Oh, Tuan Muda Tian Lei. Anda bisa memasuki perpustakaan dengan batas waktu 2 jam. Ucapnya. Baiklah, terima kasih tetua. Ucap Tian Lei dan kemudian berjalan masuk ke tempat rak-rak buku yang berisi gulungan-gulungan teknik bela diri. Tian Lei melihat-lihat semua teknik yang ada di rak buku, tapi semuanya hanyalah teknik tingkat spiritual dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Teknik level spiritual peringkat rendah, tinju 5 gelombang. Teknik spiritual peringkat menengah, cakaran Thunderbolt. Apakah tidak ada satu saja setidaknya teknik tingkat raja? Gumam Tian Lei. Teknik tingkat raja. Ucap seseorang yang tiba-tiba mendekati Tian Lei. Tian Lei pun menoleh ke arah seseorang yang berbicara dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 16 tahun dengan wajah yang cukup tampan, dan memiliki rambut berwarna biru panjang dengan kultivasi tingkat body tempering bintang 8. Dia adalah Tian Wei, anak dari panatua pertama Tianmu. Tian Wei merupakan murid paling jenius di antara seluruh murid di keluarga Tian. Karena kejeniusannya ini, Tian Wei mendapatkan perlakuan baik dari keluarga. Dan juga, kejeniusan dari Tian Wei ini digunakan oleh ayahnya untuk menekan Tian Huang, dengan harapan agar ia bisa menjadi patriark keluarga Tian yang baru. Karena ayahnya yang ingin mengambil alih posisi patriark, Tian Wei pun tidak takut dengan hukuman keluarga, dan selalu menindas Tian Lei. Tian Wei pun tersenyum dengan penuh ejekan pada Tian Lei. Saudara Tian Lei, sedang apa kau di sini? Bukankah kau tidak memiliki kemampuan untuk melatih teknik bela diri? Ucapnya. Tian Lei pun hanya menatap Tian Wei dengan datar dan kemudian tersenyum. Saudara Tian Wei, dunia ini sangatlah luas, dan banyak keajaiban yang bermunculan di dunia ini. Saudaramu ini bukanlah sampah lagi, karena telah mendapat keajaiban keberuntungan dari langit. Tian Wei pun menyipitkan matanya, ada apa dengan sampah ini? Dia tampak berbeda hari ini, biasanya dia langsung ketakutan jika melihat aku. Tapi kenapa hari ini dia tidak takut sama sekali? Bahkan ia berani menjawab kata-kataku. Batin Tian Wei. Saudara Tian Wei, jika tidak ada hal lain yang ingin Anda bicarakan, maka aku ingin melanjutkan aktivitasku tadi. Ucap Tian Lei acuh tak acuh pada Tian Wei.
Melihat tingkah acuh tak acuh dari Tian Lei, Tian Wei pun menjadi kesal dan marah. Apa katamu? Berani sekali kau sombong di depanku. Ayo sini aku coba keberuntungan yang telah kau dapatkan itu. Tinju 7 ombak. Tian Wei pun mengeluarkan jurusnya dengan kekuatan seperti 7 terjangan ombak laut yang dahsyat. Tapi saat pukulan itu hendak mengenai Tian Lei, serangan itu tiba-tiba menghilang tanpa sepengetahuan Tian Wei. Siapa itu? Berani sekali menggangguku, ucap Tian Wei. Swoosh! Tetua Tian Gongli pun muncul di dekat mereka dan melirik Tian Lei dan Tian Wei secara bergiliran. Tian Lei dan Tian Wei pun langsung membungkuk ke arah Tian Gongli. Hormat pada Panatua Gong, ucap keduanya secara bersamaan. Jika ingin bertarung, maka bertarunglah di aula pertarungan. Bukankah sudah ada aturan bahwa pertarungan di perpustakaan sangat dilarang? Ucap Tetua Gong. Junior ini tidak berani, ucap Tian Wei. Tian Gongli pun melirik ke arah Tian Wei. Tidak berani. Lalu tindakanmu tadi disebut apa kalau kau tidak berani? Karena Tuan Muda Tian Wei melanggar peraturan, maka Tuan Muda Tian Wei dilarang memasuki perpustakaan teknik bela diri selama 1 bulan. Tian Wei pun terkejut, apa? Tapi kenapa hanya aku? Kenapa sampah itu tidak diberi hukuman juga? Bukankah ini tidak adil? Tian Wei menunjuk ke arah Tian Lei. Maaf, tapi aku tidak melihat tindakan dari Tuan Muda Tian Lei yang melanggar. Jadi, aku tidak punya alasan untuk menghukumnya. Dan silahkan keluar sekarang, atau perlu aku yang membuat Anda keluar? Cek, sampah sialan, awas saja kau. Saat kau keluar dari tempat ini, aku akan langsung membuat kau menyesal karena telah membuatku marah. Tian Wei pun berjalan keluar dari perpustakaan. Walaupun ayah Tian Wei adalah Panatua pertama, dan posisinya lebih dijunjung daripada posisi Tian Huang. Tapi, dia tidak berani untuk memprovokasi Panatua Gong, karena banyak kabar yang beredar bahwa Panatua Gong sebenarnya telah mencapai puncak Heaven Spirit, dan sebentar lagi akan menembus ke ranah Yin dan Yang. Setelah Tian Wei menghilang dari pandangan, Tian Lei pun menghadap ke Panatua Gong, lalu membungkuk. Terima kasih atas pertolongan Anda Tetua, jika tidak ada Anda, junior ini mungkin akan babak belur. Ucap Tian Lei berpura-pura. Babak belur. Hahaha. Jangan bercanda anak muda, aku bisa merasakan kekuatanmu, walaupun kau hanya berada di tahap 6 body tempering, tapi kekuatanmu setara dengan puncak body tempering bahkan mungkin bisa di atasnya. Haha, memang tidak bisa menyembunyikannya dari Panatua puncak Heaven Spirit. Sudahlah. Aku dengar tadi kau bilang apakah tidak ada teknik tingkat raja di perpustakaan ini. Sebenarnya ada satu teknik misterius yang tidak bisa kuukur tingkatnya. Tapi, aku bisa merasakan aura yang dikeluarkan oleh teknik itu setara dengan teknik tingkat raja dan mungkin teknik itu juga merupakan teknik tingkat kaisar yang legendaris. Apakah kau mau melihatnya? Tian Lei pun tersenyum. Tentu saja, ucapnya. Tidak bisa mengukurnya. Bukankah artinya teknik ini telah disegel? Menarik. Coba kita lihat teknik apakah itu. Batin Tian Lei. Tian Gongli pun berjalan menuju ke gudang perpustakaan yang biasanya berisi teknik-teknik bela diri yang belum sempurna. Dan Tian Lei mengikutinya dari belakang. Saat sudah berada di dalam gudang, Tian Gongli pun mendekati sebuah lemari besar dan kemudian menggesernya. Setelah lemari tadi telah disingkirkan, terlihat sebuah pintu rahasia di belakang lemari besar tadi.
Dan ternyata pintu tersebut mengarah ke ruang bawah tanah. Tian Gongli pun memasuki pintu tersebut dan Tian Lei mengikutinya. Saat sudah berada di ruang bawah tanah, terlihat sebuah meja batu dengan sebuah gulungan berwarna hitam kemerahan di atasnya. Gulungan tersebut telah disegel pada gulungannya, dan ditambah dengan rantai penyegel, pusaka tingkat spiritual level tinggi. Tapi, walaupun telah disegel dari dalam dan dirantai dari luar, teknik tersebut masih mengeluarkan aura yang mengerikan. Itu adalah teknik dari nenek moyang kita, namanya adalah segel kematian Asura. Terakhir kali, Tian Jiulong lah yang bisa mempelajari teknik ini. Dan ia bilang bahwa teknik ini sangatlah berbahaya lalu ia menyegelnya. Tian Jiulong. Siapa dia? Dia adalah pemimpin keluarga Tian pada generasi ke-7. Bisa dibilang 5 generasi di atasku dan 6 generasi di atas ayahmu. Dia adalah jenius yang hanya pernah muncul selama ribuan tahun sekali. Tapi, 500 tahun yang lalu, leluhur Tian Jiulong tiba-tiba menghilang dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Dan keluarga Tian terus mengalami penurunan. Nama Tian Jiulong ini sepertinya tidak asing. Aku seperti pernah mendengar namanya di kehidupanku sebelumnya. Tapi siapa ya? Tunggu. Tian Jiulong, bukankah dia adalah orang yang dikenal sebagai Sang Naga Pembantai? Apakah Tian Jiulong berasal dari keluarga kecil ini? Batin Tian Lei. Tian Lei benar-benar terkejut saat mengingat nama Tian Jiulong yang pernah ia dengar di kehidupannya yang sebelumnya. Bagaimana tidak, Tian Jiulong adalah seorang kultivator yang sangat kuat, dengan tingkat kultivasi puncak ranah Great Ruler dan teknik andalannya yang bernama Segel Naga Pembantai Iblis. Ia telah berhasil memimpin ratusan ribu pasukannya untuk menghancurkan para iblis yang datang 100 tahun yang lalu di benua tengah. Ia juga telah mendirikan kekaisaran pertama di benua tengah yang bernama Kekaisaran Jiulong. Tapi, ia kemudian menghilang secara misterius 10 tahun sebelum kematian Tian Lei. Entah ia mati karena musuh yang kuat, atau ia mengikuti jalan Kaisar Shenwu dan naik ke dunia atas, tidak ada yang tahu kebenarannya. Setelah kematian Kaisar Tian Jiulong, ketiga sekte besar pun menjadi semakin berkuasa dan kuat, sedangkan Kekaisaran Jiulong mengalami kemunduran karena tidak adanya pemimpin. Tian Gongli pun menoleh ke arah Tian Lei yang bengong. "Tuan Muda Tian Lei, ada apa? Apakah Anda tertekan oleh aura dari gulungan tersebut?" "Ah, tidak. Aku hanya terkejut ternyata leluhur keluarga Tian sangat hebat," ucap Tian Lei. "Nah, gulungan ini hanya bisa dibuka oleh keturunan utama dari Tian Jiulong, termasuk Anda. Jadi, apakah Anda ingin mempelajari teknik ini? Dan perlu Anda ingat, bahwa teknik ini bisa melahap jiwa kultivator yang gagal mempelajari teknik ini. Jadi pikirkanlah baik-baik," ujar Tian Gongli. Tian Lei kemudian berpikir bahwa teknik tersebut mungkin saja adalah bentuk awal dari teknik segel naga pembantai milik Tian Jiulong di masa lalu. Jika Tian Lei bisa mempelajari teknik ini, kemungkinan kecepatan kultivasinya akan semakin cepat dan kekuatan tempurnya akan semakin bertambah. Tian Lei kemudian tersenyum, "Tetua, aku akan mempelajari teknik ini. Mohon tidak menggangguku sampai aku keluar sendiri dari ruang bawah tanah ini," ucap Tian Lei. Tian Gongli kemudian menutup matanya dan mengelus-elus janggut putihnya. "Baiklah, akan aku pastikan tidak ada yang mengganggumu selama kau berlatih di sini. Kalau begitu aku pergi dulu," ucapnya lalu melangkah naik tangga dan meninggalkan Tian Lei sendirian. Setelah tetua Tian Gongli sudah benar-benar pergi,
Tian Lei kemudian mengalihkan pandangannya ke arah teknik yang disegel itu. Tian Lei kemudian mendekati teknik tersebut dan kemudian tersenyum. Mari kita coba, sehebat apa kekuatan dari teknik tingkat dewa ini, ucap Tian Lei. Tian Lei kemudian menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan rantai penyegel yang merantai teknik tersebut. Kemudian, ia mulai mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk menghancurkan segel yang dipasang di dalam teknik tersebut. Segel yang terpasang pada teknik tersebut merupakan arai segel tingkat 5, walaupun itu memang segel yang kuat, bahkan tahap Mahayana akan kewalahan untuk membukanya, tapi untuk Tian Lei hal tersebut sangatlah mudah, secara dia memiliki kekuatan jiwa tingkat 9, yang setara dengan alkemis tingkat 9. Selang beberapa menit, Tian Lei akhirnya berhasil membuka segel tersebut. Baiklah, ayo kita mulai, ucapnya. Episode sebelumnya, pil yang sempurna. Episode berikutnya, segel terbentuk.